Apakah realitas yang Anda alami hanyalah hasil dari kebetulan? Atau apakah ia adalah pantulan langsung dari energi dan keyakinan internal Anda? Video ini akan membawa Anda pada perjalanan melintasi fisika kuantum, psikologi transpersonal, dan spiritualitas kuno membongkar mekanisme presisi yang digunakan semesta untuk mewujudkan realitas. Kami membedah 3 perangkat utama yang Anda miliki: pikiran sebagai cetak biru, perasaan sebagai mesin energi, dan kesadaran sebagai pengamat yang mengubah potensi menjadi aktual. Apa yang akan Anda pelajari? Realitas ganda membandingkan pandangan maya, ilusi, dan al-haq, kebenaran mutlak. Mekanisme 4 tahap memahami siklus perwujudan realitas. Misteri jeda waktu, mengapa realitas tidak terwujud secara instan, dan bagaimana jeda logistik ini bekerja. Koherensi internal, mengapa realitas yang tidak diinginkan sering terwujud, konflik bawah sadar dan keinginan sadar. Percepatan manifestasi, teknik spiritual dan konsep tawakal dalam Islam untuk menghilangkan resistensi dan memperpendek jeda. Ini adalah panduan komprehensif untuk memahami dan mengendalikan kekuatan penciptaan Anda sendiri. Tonton hingga akhir dan temukan siapa diri Anda sesungguhnya dalam alam semesta yang responsif ini. Sahabat kesadaran, kita hidup dalam dunia yang kita sebut nyata. Kita melihatnya, menyentuhnya, menciumnya, dan menganggapnya sebagai kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Sebuah panggung kokoh tempat drama kehidupan kita dimainkan. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa realitas yang kita alami hanyalah pantulan dari cermin yang ada di dalam diri kita? Bagaimana jika dunia di luar sana hanyalah hasil kompilasi dari kebenaran yang kita pegang di dalam sini? Video ini akan membongkar misteri terbesar yang menyelimuti keberadaan kita. Mekanisme terwujudnya realitas. Ini bukan tentang sihir atau kebetulan. Ini tentang hukum yang presisi, di mana 3 perangkat internal, pikiran, perasaan, dan kesadaran adalah cetak biru, blueprint, bagi dunia eksternal kita. Kita akan melakukan perjalanan dari fisika kuantum hingga ajaran sufi kuno, dari logika ilmuwan hingga pengalaman mistikus, mencari tahu siapa sebenarnya yang memegang kendali atas dunia ini. Ini adalah realitas blueprint. Untuk memulai perjalanan ini, kita harus mengakui bahwa realitas bukanlah konsep tunggal. Dalam filsafat kuno, sejak Plato, pertanyaan ini telah membelah dunia. Bagi filsuf idealis, realitas indrawi hanyalah bayangan. Konsep ini bergema kuat dalam tradisi Timur. Dalam Hindu dan Buddhisme, dunia material yang kita saksikan disebut maya, sebuah ilusi, tirai yang menyembunyikan kebenaran abadi. Sebuah ilusi, tirai yang menyembunyikan kebenaran abadi, kesadaran mutlak. Namun, pandangan ini berhadapan langsung dengan materialisme ilmiah yang menegaskan bahwa realitas adalah materi, atom, energi, dan hukum fisika yang dapat diukur. Tidak ada yang lain. Di tengah keduanya berdiri pandangan spiritual yang terstruktur, seperti dalam Islam, yang membagi realitas menjadi 2, al-haq, kebenaran mutlak, realitas abadi, yaitu Tuhan, dan al-haq, realitas ciptaan, dunia yang kita saksikan, yang bersifat relatif dan fana. Dari semua sudut pandang ini, hanya ada satu kesimpulan: apapun yang kita anggap nyata, ia memiliki dasar yang lebih dalam dari sekadar apa yang dilihat mata. Dan realitas ini tidaklah homogen. Kita hidup dalam realitas kolektif, sekumpulan aturan yang disepakati bersama. Nilai uang, hukum negara, tradisi agama, syariat. Ini memberi kita stabilitas. Namun, setiap individu juga membawa realitas pribadi atau subjektif, pengalaman spiritual yang unik, intuisi, persepsi emosional. Konflik muncul ketika pengalaman internal, marifatullah yang mendalam, misalnya, menantang kerangka kaku yang ditetapkan oleh realitas kolektif. Kunci dari semua pandangan ini adalah, kita bukan korban pasif. Kita adalah khalifah, wakil,
di atas panggung ini. Jika realitas hanya cermin, maka apa alat-alat yang kita gunakan untuk menciptakan pantulan yang kita lihat? Alat-alat itu ada di dalam diri kita. 3 perangkat inilah yang secara ilmiah dan spiritual bertanggung jawab atas manifestasi, pikiran, perasaan, dan kesadaran. Perangkat pertama adalah pikiran. Ini adalah cetak biru, blueprint. Pikiran menciptakan ide, niat, dan yang terpenting, keyakinan. Pikiran adalah instruksi yang kita kirim ke semesta. Namun, perlu dicatat, kekuatan pikiran sadar seringkali dibatalkan oleh keyakinan bawah sadar. Jika secara sadar Anda ingin sukses, tetapi jauh di lubuk hati Anda meyakini, saya tidak pantas, maka keyakinan bawah sadar yang akan menang. Pikiran yang bertentangan ini adalah penghambat utama manifestasi. Bukti kekuatan pikiran paling jelas terlihat pada efek placebo, di mana keyakinan murni dapat memicu perubahan fisik yang nyata dalam tubuh. Perangkat kedua adalah perasaan atau emosi. Ini adalah mesin pembangkit daya. Perasaan adalah frekuensi yang Anda pancarkan. Fisika modern menunjukkan bahwa jantung memancarkan medan elektromagnetik yang jauh lebih kuat daripada otak. Emosi Anda, entah itu rasa syukur, sukacita, atau sebaliknya, ketakutan dan kekurangan, menghasilkan frekuensi tertentu. Dan semesta, sesuai hukum resonansi, akan merespons frekuensi Anda, bukan kata-kata Anda. Merasa kekurangan akan menarik kurangan, terlepas dari niat positif yang Anda pikirkan. Perangkat ketiga adalah kesadaran. Ini adalah pengamat, aktuator yang mengubah potensi menjadi aktual. Dalam fisika kuantum, eksperimen celah ganda menunjukkan bahwa partikel subatomik hanya menjadi materi definitif setelah dia mati. Sebelum itu, ia ada sebagai gelombang probabilitas. Kesadaran kitalah yang memaksa potensi tak terbatas itu runtuh menjadi realitas yang teramati. Jika kesadaran Anda adalah pengamat, maka realitas Anda runtuh dan terwujud berdasarkan apa yang paling Anda fokuskan. Setelah kita memahami perangkatnya, kita lihat mekanismenya. Realitas diwujudkan melalui siklus 4 tahap. Pertama, niat yang jernih dari pikiran. Kedua, energi yang selaras dari perasaan, merasakan seolah-olah keinginan sudah terpenuhi. Ketiga, runtuh, di mana kesadaran melepaskan dan percaya sepenuhnya, tawakal. Keempat, manifestasi di dunia fisik. Namun, antara tahap ketiga dan keempat, selalu ada jeda waktu. Mengapa hasilnya tidak instan? Jeda ini bukanlah hukuman, melainkan penyangga yang vital. Pertama, jeda fisik diperlukan untuk mengatasi momentum energi realitas lama. Kedua, jeda kognitif diperlukan bagi pikiran Anda untuk menghilangkan keraguan sepenuhnya dan membangun keyakinan baru. Dan yang terpenting, ada jeda logistik. Realitas yang Anda niatkan memerlukan komponen material dan non-material. Semesta memerlukan waktu untuk mengatur pertemuan tak terduga, memindahkan sumber daya, uang, dan menyelaraskan alur waktu banyak orang. Semesta tidak akan memberikan realitas besar kepada Anda sampai ia yakin bahwa Anda sudah siap secara emosional dan spiritual untuk menerimanya. Jeda ini membedakan realitas yang terwujud sesuai keinginan dari yang tidak sesuai keinginan. Realitas yang sesuai keinginan terjadi karena koherensi sempurna. Pikiran, perasaan, dan keyakinan bawah sadar Anda selaras. Sementara, realitas yang tidak sesuai keinginan terjadi karena disonansi. Ketakutan dan keyakinan pembatas Anda memancarkan frekuensi yang lebih kuat daripada keinginan sadar Anda. Frekuensi yang paling dominanlah yang akan menang dan terwujud. Lalu, bagaimana kita bisa mempercepat terwujudnya realitas? Jawabannya, hapuslah jeda dengan menghilangkan resistensi.
Ini dicapai melalui penguasaan internal. Banyak tokoh spiritual yang mengajarkan bahwa manifestasi tanpa usaha terpaksa adalah mungkin, tetapi hanya sebagai hasil dari usaha internal yang masif. Kita harus mengubah usaha yang didorong ketakutan menjadi tindakan yang didorong intuisi. Salah satu filsuf terkemuka mengajarkan bahwa satu-satunya usaha yang diperlukan adalah usaha untuk merasakan hingga berhasil. Ia meminta kita untuk hidup dalam akhir, yaitu secara konsisten merasakan dan tidur dalam kesadaran bahwa keinginan sudah terpenuhi. Upaya ini mengubah keyakinan internal Anda dan semesta sebagai cermin harus mencerminkan kembali keadaan batinia baru tersebut tanpa perlu usaha fisik yang melelahkan. Dalam Sufisme, konsep tawakal, penyerahan diri penuh, memainkan peran yang sama. Setelah usaha internal dan doa, serahkan semuanya. Penyerahan ini adalah bentuk kesadaran tertinggi. Ia menghilangkan kecemasan, menghilangkan resistensi, dan mempercepat jeda. Intinya adalah, Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan. Anda menarik siapa Anda. Cara tercepat untuk mewujudkan realitas adalah dengan menjadi realitas itu sekarang juga. Jika Anda menginginkan kelimpahan, berpakaianlah dan bertindaklah dari tempat kelimpahan hari ini. Ini adalah cara Anda mengirimkan frekuensi koheren yang paling cepat. Realitas bukanlah sekumpulan peristiwa yang terjadi kepada Anda, melainkan cermin yang menanggapi keadaan di dalam diri Anda. Pikiran Anda adalah cetak biru, perasaan Anda adalah energinya, dan kesadaran Anda adalah pengamat yang mewujudkannya. Anda memiliki semua perangkat, semua hukum, dan semua potensi. Realitas blueprint sudah ada. Sekarang, setelah Anda mengetahui mekanismenya, apa yang akan Anda ciptakan? Jika video ini telah membuka mata Anda terhadap kekuatan yang ada di dalam diri Anda, maka tugas kami sudah tercapai. Kami berharap Anda tidak hanya melihat dunia sebagai tempat yang padat, tetapi sebagai medan energi yang responsif. Sekarang, setelah Anda mengetahui cetak biru realitas, kami mengajak Anda untuk mengambil langkah ini. Praktik koherensi, mulailah mempraktikkan syukur setiap hari. Ini adalah frekuensi tertinggi. Fokus pada perasaan seolah-olah realitas yang Anda inginkan sudah menjadi milik Anda. Hapus resistensi. Identifikasi satu keyakinan bawah sadar yang paling membatasi Anda dan mulai ganti dengan afirmasi yang bertentangan. Tinggalkan komentar. Bagikan di kolom komentar di bawah. Apa satu realitas yang akan Anda mulai ciptakan dengan koherensi total hari ini? Jangan lupa untuk suka video ini jika Anda merasa tercerahkan, berlangganan untuk konten eksplorasi kesadaran lainnya, dan bagikan video ini kepada orang yang Anda cintai. Sampai jumpa di realitas terbaik Anda.